Kita manggilnya Om aja karena biar deket, karena Om ini yang biayain aku semasa kerja dan kuliah. Iya, masih Om ingat kan? iPhone, Om iPhone, Om. Enggak bercanda. Kuota udah habis. Kembali lagi di Kuping Panas. Lagi kok penting ya, lagi panas. Oke, tamu yang luar biasa sekali Spesial karena banget, karena membawa kita- masa sangat banyak sekali ya, 2 kalau juta kalian di belakang tahu sana. di belakang ini 2 juta. banyak banget guys. Halo semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Gak percaya toh 2 juta di belakang. Beneran. Jangan Oke. lupa kirim polling SMS-nya ya. Sebanyak-banyaknya nanti dapat hadiah ya. Ya, sebelumnya kita mau jawab nih pertanyaan dari netizen yang cukup banyak di DM ataupun di komentar, karena banyak banget nih Om. Kita manggilnya Om aja karena biar deket, karena Om ini yang biayain aku semasa kerja dan kuliah. Iya, masih Om ingat kan? iPhone, Om iPhone, Om. Enggak bercanda. Kuota udah habis. Halo sobat netizen, saya Theo Marquez. Jadi saya dipercaya untuk menjadi koordinator kabupaten untuk program PKH khususnya di Kabupaten Klaten tercinta. Benar sekali. Jadi kita akan menjawab semua tentang bantuan, terutama mengenai PKH, karena selama ini masyarakat masih yang bertanya-tanya dan bingung ya Om ya. Ya, Benar kan? PKH itu apa gitu? Oke, langsung. Dari alur juga aja, dari Boleh. awal PKH Dari itu awal apa, tuh PKH terus tuh kemudian apa? Nah. Kok bisa ada PKH tuh gimana gitu? Oke, PKH bukan PHK, beda sedikit, tapi memang maknanya sangat berbeda. PKH Program Keluarga Harapan itu programnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi program PKH ini sudah ada lama sebelum negara api menyerang atau COVID. Iya. COVID ini menyerang ke Indonesia sudah ada. Jadi sudah dari tahun 2007. Jadi sudah 13 tahun sudah ada PKH. Nah, khususnya di Kabupaten Klaten itu dari tahun 2013, Mas. Oh gitu, dari 2013. Untuk jumlah personilnya sendiri yang mengurusi PKH ini ada berapa orang? Oke, kalau ngomongin personil, saya dengan percaya diri kami ada 230 SDM di Kabupaten luar Klaten. biasa. 30 disebar di 26 kecamatan ya. Kecamatan, ya, kami terbesar di Solo Raya. Woi, keren sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk PKH Kabupaten Penonton-penonton Klaten. bayaran kita. Yeay. Mana suaranya? Banyak sekali. Oke, luar biasa ya. Om Theo ini banyak fansnya, jadi kalau Om Theo kemana pasti ada fanbase-nya di sana. Theo lovers. Gitu. Ya, oke. Soalnya banyak yang minta iPhone tadi ya. Oke, lalu gimana sih KPM tuh alurnya bisa menerima PKH itu sendiri Om? Oke, bicara tentang data PKH ini pasti menjadi pertanyaan. Justru teman-teman yang ada di lapangan sering menjadi bulan-bulanan kan gitu. Bener banget. Kok bisa pendataannya seperti ini? Itu dapat, saya nggak dapat. Nah ini saya jelaskan dulu biar semuanya jadi lebih tahu. Terutama ini di Kuping Panas ini panas ya. Iya, Panas, oh panas. Panas. Oke. Keturunan Zaman Arab. Panas. Ya, ini PKH itu dimulai dari 2013 itu kita ngambilnya data PPLS 2011. Siapa yang mendata itu adalah dari BPS dulu itu. Kemudian PKH ini terus bergulir dan melakukan perluasan terhadap penerima manfaat. KPM-nya semakin tambah. KPM itu keluarga penerima manfaat. Itu semakin bertambah. Kemudian di tahun 2015 itu ada namanya PPDT 2015. Sekali lagi yang mencari data ini adalah BPS. Jadi itu datanya kemudian itu terkumpul, itu namanya menjadi basis data terpadu. Itu Jadi mulai dari BPS itu ya. Jadi Ya. masyarakat yang menginput, dan dari BPS kan kadang juga survei langsung ya untuk survei tanya langsung, kepada masyarakat. betul. Nggak mungkin Kementerian Sosial yang notabene di pusat sana tahu di desa-desa itu Benar. siapa yang miskin kalau nggak dari sensus BPS tadi. Ya.
Lalu kriteria masyarakat yang ditanyakan tuh, kriteria masyarakat miskin tuh seperti apa sih? Yang mendapat PKH tuh seperti apa sih sebenarnya gitu, boleh dijelaskan Om? Oke, kalau soal kriteria ini yang menjadi rancu sebenarnya di lapangan, karena kalau itu diaplikasikan benar-benar secara aturan yang ada di keputusan Mensos tahun 2013 ada 14 kriteria. Nah, contoh aja dari 14 itu ada yang pendapatannya itu selama 1 bulan itu 600.000, selebihnya itu dianggap tidak masuk kriteria. Apakah mungkin sekarang dengan kondisi sekarang orang punya kerja, buruh tukang aja mungkin bisa lebih dari 600.000. Kemudian ada juga di situ kriterianya tidak memiliki harta benda yang bergerak senilai lebih dari 500.000. Padahal sekarang masing-masing rumah ada Pasti sepeda punya. motor Motor. gitu. Karena bisa kredit itu tadi ya, Yoi, karena kelahiran kita udah betul. menyediakan hal itu. Gitu. Jadi itu kriteria dasar sih sebenarnya untuk 14 kriteria dari keputusan Mensos tahun 2013. Tuh, jadi yang jelas untuk kriteria PKH yang masuk itu keluarga miskin atau rentan miskin itu yang terhimpun di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang memiliki komponen-komponen PKH. Nah, ini bedanya. Ada komponen-komponennya di sini. Tidak semua yang ada di DTKS itu bakal mendapatkan bantuan. Ada komponen-komponennya. Gitu. Ya itu ini Pak, masyarakat kan yang dibingungkan sebenarnya seperti ini. Yang dapat bantuan itu kan yang terdampak dari COVID, Ya. yang mendapat bantuan kan. Terus kemudian masyarakat itu, ya saya juga berdampak. Ya kita semua sebenarnya berdampak juga Pak. Betul. Untuk masalah penghasilan dan lain-lain kita juga semuanya berdampak lah. Ya. Kriteria terdampak seperti apa? Oke. Kalau untuk bantuan COVID itu memang ada banyak sekali bantuan yang digulirkan di masyarakat dari pemerintah. Yang dari pusat itu ada PKH, kemudian BPNT, sekarang jadi bantuan sembako itu yang setiap bulan mendapatkan beras, telur, dan ngambilnya di warung itu. Terus kemudian yang ketiga dari pusat itu namanya BST yang dicairkan di kantor pos dan himbara. Kemudian yang berikutnya ada bantuan dari provinsi, bentuknya sembako senilai 200.000. Terus yang ketiga ada bantuan sembako juga senilai 200.000 yang dari kabupaten. Yang terakhir ini adalah bantuan langsung tunai BLT yang dari dana desa. Jadi semua yang terdampak COVID diharapkan mendapatkan bantuan dari salah satu, Mas. Salah satu ya. Jadi memang tidak boleh ganda. Kalau sudah terima PKH nggak boleh dapat bantuan dari kabupaten gitu. Jadi salah satu. Nah, untuk kriteria mana apa sih yang terdampak COVID itu seperti apa kan gitu pertanyaannya. Semua orang pasti mengaku-ngaku kalau terdampak Iya. gitu. Nah, untuk yang terdampak itu ada dua. Yang pertama secara kesehatan itu jelas mungkin dia terpapar atau jadi ODP atau PDP, itu kan otomatis dia tidak bisa bekerja. Nah, disitulah diberikan bantuan. Kemudian yang kedua terdampak secara ekonomi, misalnya ini Mas Alvin ini biasanya jualan cilok tuh Mas. Pasti ada Pemda Pak, Iya, taman Pak. itu loh Pak. Iya. Tetot. Canda, Mas. Jadi biasanya jualan cilok di sekolah-sekolah. Lah sekolah libur nih, Iya. terus nggak dapat pemasukan. Nah itu terdampak secara ekonomi. Jadi ada dua, terdampak kesehatan, terdampak secara ekonomi. Gitu. Ada juga yang kena PHK ya, kehilangan pekerjaan itu juga yang termasuk terdampak. Gitu. Nah, lalu setelah mendapatkan PKH, ini PKH itu sebenarnya wujud bantuannya tuh seperti apa? Dan lalu setelah mendapatkan hak dan kewajibannya seperti apa oleh masyarakat atau dengan pendampingan dari PKH? Oke, jadi PKH itu lain daripada yang lain. Woi, lain pada yang lain. Penontonnya juga lain. Pak. Iya. Iya, Biasanya kita sepi. syuting itu nggak ada penonton, sekarang ada penonton. Ya ini Luar wujud biasa. salah satu ya wujud yang kompak sekali Ya, di PKH. kekompakan dari PKH sendiri ya Pak. Luar biasa. Iya. Jadi untuk PKH itu beda dari ke bantuan yang lain. Kalau PKH itu ada kewajiban
itu ada kewajiban. Makanya PKH itu definisi dari PKH itu adalah bantuan sosial kondisional bersyarat. Ada syaratnya nih kalau mau dapat bantuan, tidak hanya sekedar terima sudah selesai. Ada hak juga ada kewajiban begitu. Nah, di kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH ini cukup berat. Yang pertama, kalau dia itu punya ibu hamil, kemudian balita, itu harus setiap bulan pergi ke posyandu memeriksakan kesehatannya. Wajib, ya. Atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang punya anak sekolah dari SD sampai SMA itu juga dia presensinya atau absennya itu harus lebih dari 85%. Jadi kalau sering bolos itu di PKH ya kena sanksi gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya dia disabilitas atau lansia, itu juga harus memeriksakan secara rutin dan berkala. Nah, selain itu yang terakhir nih yang paling berat nih soal PKH ini. Jadi diwajibkan ibu-ibu penerima PKH setiap bulan harus pertemuan kelompok. Namanya P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di PKH ini yang arisan atau jadi sosialita ibunya, Pak. Ya, di masyarakat biasa gitu. Yo arisan gitu. Ya, itu hanya untuk kekompakan itu ya, Pak. Ya, kekompakan. Di situ di setiap bulan itu pendamping kami yang ada di lapangan sejumlah 230 tadi melakukan edukasi supaya penerima PKH ini bisa berubah perilakunya. Jadi diajari misalnya bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ora oleh ngetak-ngetak, Mas. Ora oleh jiwit. Nah, itu diajarkan. Oh, begitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi semuanya diajarkan. Ketika Ketika menerima bantuan PKH nggak langsung lepas gitu ya. Iya. Tapi juga ada pembinaan terus dan juga berkelanjutan ya, Pak. Berkelanjutan. Jadi setiap bulan itu diadakan pertemuan seperti itu. Kemudian ibu-ibu juga diajarkan, ibu-ibu ayo dikelola keuangan keluarganya, pendapatannya berapa. Terus kemudian ayo utangnya, kalau utang cara ngutang yang baik itu di mana. Terus kemudian ayo bareng-bareng ibu-ibu supaya kesejahteraannya meningkat, bikin usaha gitu. Nah, ini diajarkan itu setiap bulan. Jadi itu yang membedakan PKH dari program yang lain. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus di